Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Debra Zuan di kelas sore. Nah, sekarang namanya kelas sore nih. ID Talent bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman banyak pembicara, mulai dari pelajar, mulai dari profesional, atau mungkin entrepreneur. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan banyak hal yang akan kita bahas. Salah satunya hari ini bareng Fauzan Nafisa. Kita kira nih banyak hal yang patut kita tanyakan nih. Sekarang kan juga banyak banget nih yang apa namanya suka online, belajar online kayak gitu. Nah, sambil nunggu Fauzan juga join nih untuk request buat join. Nanti buat teman-teman semuanya yang nonton bisa langsung ya tanya di kolom komentar di feature Q&A ini, dan juga bisa tanya apapun lah seputar hobinya Fauzan atau mungkin kesehariannya Fauzan, cara belajarnya Fauzan. Nah, teman-teman wajib untuk ikutan gabung ya. Oke, aku ingetin sekali lagi di kelas sore ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Fauzan. Nah, halo Fauzan. Ya, halo Halo. Kak. Wis. Gimana nih, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, gini aja di rumah ya, nggak ada kerjaan, Kak. Tapi eh, udah mulai libur sekolah dari kapan kan? Kalau di sekolah aku sih sebenarnya masih ada intensif buat UTBK ya. Cuman kalau apa namanya mungkin sekolah-sekolah lain udah kali ya, udah libur dari apa? Dari pengumuman kelulusan. Wow, berarti udah lama banget ya di rumah ya. Iya, udah lama ini udah berapa bulan dari 3 bulan ke belakang. Oh, ngomong-ngomong nih, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, boleh dong kenalin dulu Fauzan nih sekolah di mana, hobinya apa, kayak gitu. Silakan Bu Fauzan. Em, ini aja singkat aja ya, namanya sih Fauzan Nafisa, boleh dipanggil Fauzan. Em, Terus baru lulus SMA kemarin bulan Asik. Mei. Terus apa lagi ya? Hobi sih, hobi apa ya? Hobi ya mungkin em, kalau hobi Ini mungkin saking main kali banyaknya, ya. Main kayaknya. wah, Main paling ini nih, udah paling ini main. Udah udah main. paling rapah. Udah. Main Terus kemana nih sekolah yang paling jauh? main enggak sih, nggak pernah. Kalau main sama keluarga sih paling jauh tuh pernah jalan-jalan ke Jepang gitu. Cuman kalau sama teman-teman ya paling ke Jakarta lah gitu. Oh, nah menarik nih. Eh, Gimana sih menikmati masa-masa SMA main bareng teman-teman sekolah gitu? Sebenarnya berkesan ya, kayak sebenarnya seru nggak seru sih, ada ramenya mungkin ada enggaknya juga. Kalau ramenya sih sebenarnya kayak kumpul sama teman-teman kan seru gitu ya, kita banyakan kayak main jalan-jalan, terus seru-seruan bareng-bareng kayak gitu. Mungkin kalau apa ya, mungkin gak enaknya mungkin kadang-kadang kayak misalnya teman kita lagi nggak bisa main gitu, kita jadi wah nggak jadi main nih, nggak jadi pergi, nggak jadi nongkrong sama teman-teman kayak gitu, mungkin gak enaknya. Kadang-kadang kan kayak udah janji nggak jadi nih kayak gitu, kan kadang kayak Janji gimana sih gitu. atau habis itu waktu berangkat main tunggu-tungguan. Iya gitu, mana Bilang ini OTW katanya tapi janji belum jam OTW. segini, janji segini. Oh ya, Fauzan sekolahnya di mana SMA-nya? Mungkin banyak yang belum tahu nih. Sekarang aku sekolah di SMA Edu Global Kak, di Bandung. Di Bandung ya. Iya. Wah, ini aku juga di kolom komentar udah banyak nih teman-temannya Fauzan nih. Yoi. Halo teman-temannya Fauzan. Oke, Fauzan. Ini kan udah dari kurang lebih 2 bulan, Iya. 3 bulan lah ya belajar di rumah. Apalagi kamu kan ini momennya harusnya Iya. prepare buat lulus dan Hmm. berangkat untuk kuliah, next step-nya. Iya. Gimana nih rasanya sempat mengalami belajar bahkan sekolah di rumah kayak gitu? Padahal kan ini waktu-waktu timing yang pas untuk intensif kan harusnya kemarin-kemarin. Iya. Sebenarnya kalau dari rutinitas jauh jauh berubah kali ya kalau sama sekolah tatap muka. Mungkin yang biasanya kita pagi-pagi harus buru-buru pergi sekolah, yang pagi-pagi harus siap-siap pergi ke sekolah, terus macet-macetan di jalan, kayak gitu. Mungkin sekarang kan kayak kita bangunnya 5 menit sebelum kelas aja kita masih bisa ikutan gitu, nggak perlu, paling ya cuci muka, sikat gigi kali, terus langsung bisa ikutan kelas, kayak gitu. Terus kalau dibilang
Emang sih mungkin waktu paling enak buat intensif kan sekarang ya, maksudnya kayak sebulan sebulan sebelum ujian. Cuman mungkin untungnya sih di sekolah aku difasilitasi buat intensif buat UTBK, buat persiapan Oke. masuk kuliah. Cuman kan mungkin di sekolah ada beberapa sekolah lain yang nggak memfasilitasi hal tersebut gitu. Jadi mungkin ada beberapa anak juga yang persiapan buat UTBK ini malah jadi nggak apa namanya nggak jadi maksimal kayak gitu. Oke. Emang UTBK-nya kapan sih? Bulan Juli Kak, mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli. Oh, belum ya. Aku pikir udah selesai. Belum. Jadi sekarang tuh Wait. masih ada intensif Kak. Hmm. Jadi prosesnya kalau sekarang tuh gimana sih? Kan biasanya ada UN, kan UN juga beda kan. Di situ Ya, UTBK. jadi sekarang tuh kelulusan semua berdasarkan dari ini Kak, dari nilai rapot. Jadi Oke. nilai rapot dari semester 1 sampai semester terakhir diakumulasiin terus jadi nilai buat kelulusan kayak gitu. Hmm. Oh gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau pendaftaran kuliah sendiri udah apa belum? Kalau itu sih sekarang baru dibuka kemarin beberapa hari Selasa tanggal 2 baru dibuka dan masih dibuka sampai tanggal 20 Juni. Oh itu yang SNMPTN ya? Iya, itu SBMPTN Kak. Kalau SNMPTN udah SB. dari bulan Februari. Oh, oke. Mm-mm. Nah aku nanti akan tanya-tanya soal kuliah buat next step kamu. Cuman sekarang aku bahas dulu nih rasanya belajar di rumah. Tadi kan kamu udah bilang 5 menit udah prepare, nggak perlu mandi kayak gitu. Tapi kesah yang sama kayak gitu. Sorry Kak, gimana tadi putus ininya koneksinya? Oke. Nah, tadi kan kamu udah cerita soal belajar di rumah kayak gitu. Ada nggak sih kendala misalkan kamu sulit menerima materinya ataupun ada hal-hal yang problem gitulah saat belajar di rumah kayak gitu? Mm-mm. Kalau menurut aku sendiri sih mungkin nggak enaknya dari belajar sekolah dari sekolah online kayak gini kan em, mungkin jauh lebih nggak efektif dibanding kalau misalnya kita belajar secara tatap muka kali ya Kak. Mungkin kayak mungkin ada beberapa yang miss kayak materi yang miss yang mungkin kita nggak ngerti cuman mungkin dijelasin sama guru lewat online malah jadinya nggak nyampe ke kita gitu malah kitanya kayak oh malah jadi nggak ngerti nih gimana sih maksud si gurunya kayak gitu mungkin itu sih yang ngebedain sama kita belajar di sekolah kayak gitu Kak mungkin interaksi sama gurunya kayak gitu kalau menurut aku sendiri kayak gitu sih Kak. Oke. Tapi terus belajarnya kayak gitu per hari kayak kita biasanya kan KBM gitu jam sekian sampai jam sekian materi A, materi B Hmm. kayak gitu. Itu sama apa beda juga Nah jadwalnya? kalau buat di sekolah aku itu aku mah jadi kayak kelas biasa aja sebenarnya nggak ada bedanya dari pagi sampai sore kita tetap ada kelas kalau buat di sekolah aku cuman mungkin kalau di sekolah-sekolah lain mungkin ada beberapa teman aku juga yang gurunya mungkin akses ke internetnya terbatas ya kak kali jadinya si muridnya juga nggak belajar gitu malah jadinya Oh. ya nggak ada kerjaan lain di rumah juga mungkin jadinya malas-malesan jadinya nggak belajar bener lah kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Ikutan males apa enggak? Nah gimana Banyak ya kan penyakitnya malas pasti. malas gak malas ya Rebahan. kalau belajar di rumah sebenarnya. Kayak mungkin yang bikin malas kan kalau misalnya di sekolah kita ngelihat teman-teman kali ya kita ngelihat teman-teman pada belajar kita ngelihat orang lain belajar kan kita mau nggak mau juga kita pasti belajar kak gitu kalau misalnya di rumah nggak ada yang ngepacu diri kita sendiri juga buat belajar gitu kayak kita lihatnya kita di kamar gitu lihatnya kasur lagi tidur kak yang ada jadinya bukan belajar Itu kan kan kalau di penyakitnya sekolah kalau kan kita. Iya. kalau di sekolah kan mau nggak mau kita kayak wah kita harus belajar nih yang lain belajar kan masa iya kita tidur kayak gitu At least ke-trigger teman-teman yang rajin lah ya. ya. Mm-mm. Nah, kalau pelajaran favoritmu apa, Zen? Nah, Em, Pelajaran favorit ya sebenarnya aku nggak suka ngitung-hitungan jadi pelajaran paling favoritnya mungkin bahasa kali ya yang aku nggak harus capek-capek mikir buat ngitung sekian 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 kayak matematika fisika dan lain-lain mungkin bahasa udah paling enak kali kak. oke. Bahasa apa nih?
Bahasa Indonesia, Inggris, bahasa Kak. Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris lah udah Wah, paling mantap. inilah, Eh, paling tapi gampang juga ngomong-ngomong kamu tuh, dimengertinya. oke. Tapi ngomong-ngomong kamu IPA apa IPS sih? IPA apa IPS? Nah, IPA Kak. IPA. Oh, IPA tapi nggak suka pelajaran IPA sama sekali. terus ngatasinya gimana dong kalau misalkan udah terlanjur masuk IPA, tapi ternyata nggak cocok nih. Kamu ada tips sendiri nggak? Akunya sendiri jadi mau nggak mau belajar Kak. Karena kalau misalnya nggak mau belajar dan malah malas-malasan kan kitanya yang rugi sendiri loh gitu. Kitanya ntar Ya, yang malah dapat jeleknya di akhir kayak gitu. jadi malah eh, rasa pengen belajarnya malah justru meningkat banget ya. Ya gitu Kak sebenarnya. Tapi nilai aman kan? Maksudnya meskipun kamu juga harus struggle gitu. Oh aman atuh. Nih aman, Asik. aman alhamdulillah. Nih terkait persiapan UTBK nih gimana? Tadi ada yang nanya juga nih dari teman kamu kayaknya nih. Siapa nih? Oh, Damif Tahul. Gimana nih persiapan UTBK? Kaget nggak TPS-nya bahasa Inggris, Kak? Kaget sih enggak kayaknya ya. Kayak soalnya emang dari awal tuh di sekolahku udah disiapin kayak ntar UTBK kayak begini nih, materinya yang keluar apa aja, terus ada section apa aja tuh udah dikasih tahu di sekolah kayak gitu Kak, kalau dari sekolah aku. Jadi mungkin akunya juga nggak kaget, dan di sekolah aku tuh untungnya ada try out gitu Kak. Jadi setiap minggu tuh, Oke. setiap seminggu atau 2 minggu sekali tuh ada try out. Jadi aku udah ngeliatnya udah biasa lah, kayak oh soal kayak begini, soal kayak begini, mungkin tinggal banyakin latihannya aja kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, berarti latihan selama libur ataupun pandemi ini juga di rumah terus ya UTBK-nya? Saya Iya, try out, try out. nah kemana-mana. Wow. Nah, kalau kamu belajar gitu, biasanya berapa hari sekali ataupun di jam-jam tertentu gitu nggak? Kalau aku nih kan termasuk anak yang lebih bisa belajar malam, malam ke Hmm. agak tengah malam gitu dibandingkan kalau pagi ke sebelum masuk sekolah. Kalau kamu tipe yang kayak gimana nih? Aku sih tipenya pagi Kak. Aku malah lebih seneng kalau misalnya belajar pagi-pagi. Terutama mungkin subuh kali ya. Kayak bangun subuh aku Oke. belajar dibanding kalau malam hari. Karena aku ngerasanya kayak kalau pagi-pagi itu masih enak gitu. Walaupun mungkin kadang masih ngantuk. Cuman kan masih bisa cuci muka segala macam. Tapi jadi lebih enak, menurut aku lebih segar aja kalau misalnya aku belajar pagi-pagi dibanding kalau malam Kak. Kalau malam tuh lebih ngantuk, bawaannya udah capek kan, seharian kita udah ada aktivitas, udah ada kegiatan, terus malamnya harus belajar lagi. Buat aku mah enggak sih gitu. Oke, 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 oke. Terus berarti juga rajin banget ya dari pagi prepare terus habis itu langsung sekolah gitu. Iya sih kadang-kadang juga kayak gitu. Oke. Nah, balik lagi. Tapi hal itu, kebiasaan-kebiasaan itu juga masih konsisten dilakuin meskipun sekarang pandemi di rumah aja kayak gitu. Em, karena jadwal sekolah, karena jadwal sekolah aku mah nggak ngaruh ya Kak. Maksudnya tetap jadwalnya sama seperti saat sekolah biasa. Jadi kebiasaan itu juga nggak begitu ini Kak, nggak begitu berubah gitu. Kayak aku belajar lebih enak pagi dibanding malam. Tetap lebih enak aku belajarnya pagi kayak gitu. Hmm. Terus cara belajar yang menurut kamu asyik tuh kayak gimana, Zan? Ini kan pasti teman-teman penasaran sama cara belajar kamu. Em, Belajar yang asik ya. Kalau mungkin bukan dibilang asik kali ya buat aku, enak, suasana yang enak buat belajar kali ya. Mungkin buat aku tuh lebih yang mungkin kelasnya sedikit kayak orangnya sedikit, nggak ada banyak orang dan nggak banyak distraction juga di kelasnya. Kayak aku lebih seneng kalau misalnya belajarnya apa ya, tenang gitu Kak, nggak ada yang ganggu lah, nggak berisik, nggak segala macem. Nah buat aku kayak gitu belajarnya, suasana kelas yang kayak gitu lebih enak buat aku kalau belajar kayak gitu, lebih nangkep lah materinya kayak gitu. Tapi kamu sendiri sering nggak sih kayak misalnya selain belajar sendiri ada belajar kelompok-kelompok gitu, kelompok kecil, mini group, terus discuss kayak gitu sama teman-teman soal mungkin kamu nggak paham soal materi ini, akhirnya bisa saling belajar. Sering nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu? Mungkin kalau bikin kelompok sendiri mah nggak kali ya Kak, cuman aku lebih sering mungkin nyari anak yang menurut aku, atau nyari teman yang menurut aku
wah dia bisa nih, mungkin aku bisa belajar bareng Oke. sama dia, mungkin aku bisa nyari ilmunya bareng sama kayak sama dia gitu, dibanding bikin kelompok-kelompok yang orangnya bakal kemungkinan sama setiap saat gitu. Aku lebih seneng kalau gonta-ganti gitu, tergantung si orang ini bagusnya di mana kayak gitu. Oke, jadi sesuai dengan keahliannya. Iya. Sekarang nggak bisa, terus gimana tuh? Fit call Iya gitu atau Kak. Zoom atau gimana? Kalau lagi kayak sekarang sih pakai Zoom ya Kak. Kayak misalnya sebelum ada pandemi gini kan belum ada sekolah online, saya nggak tahu kan, maksudnya aku juga nggak tahu kalau misalnya ada Zoom, ada Google Meet yang kayak gitu. Mungkin tahu sih, cuman belum pernah pakai kan. Aku nggak pernah nyobain Iya. juga kayak belajar di sekolah. Mungkin kan karena adanya kayak gini juga jadi lebih tahu dengan apa platform platform belajar nggak cuman dari kelas tapi bisa secara online juga kayak gitu Kak. Oke, oke, oke. Oke. Nah, kalau misalkan kayak tadi itu kan kamu juga akhirnya juga tahu gitu. Zoom, tahu Google Meet, kayak gitu-gitu. Berarti ada dong hal-hal baru ataupun hal positif yang kamu dapatkan dari masa-masa di rumah aja, belajar di rumah kayak gitu. Hal apa aja Wah yang kalau bikin kamu, oh banyak jadi banget tahu? Kak sebenarnya. Kayak mungkin dengan adanya sekolah online gitu ya, terutama Hmm? buat aku jadi lebih mikir gitu, oh ternyata kedepannya butuh nih digitalisasi kayak gitu, kedepannya Wow. butuh sesuatu yang berbasis digital gitu, karena aku pikir dengan kayak gininya, dengan kondisi kayak gini gitu, kayak ngasih tahu gitu, oh masa depan tuh teknologinya bakal jauh lebih berkembang dari sekarang gitu. Um, itu adalah sesuatu yang mungkin sama anak-anak seumuran aku mungkin harus bisa dikuasain kayak gitu. Sedikitnya mungkin kita ngerti lah tentang apa, tentang teknologinya tuh kayak kayak gimana kayak gitu Kak. Oke, menarik nih, menarik. Nah, terus kamu sendiri lebih suka ngulik-ngulik itu nggak sih kalau soal teknologi digital atau apapun? Um, suka-suka enggak ya Kak, sebenarnya tergantung apa yang aku cari juga. Kayak misalnya Oke. mungkin tentang, kalau kayak robot-robotan kayak gitu kan mungkin aku nggak terlalu suka kali ya. Mungkin kalau misalnya tentang teknologi kayak HP, kayak fitur di komputer, fitur di gadget kayak gitu, mungkin itu mah kan basic ya, maksudnya kita harus tahu juga gitu. Kayak misalnya kita juga nggak boleh ketinggalan zaman, em, dengan maksudnya kita kan harus tetap ngikutin zaman gitu kan. Masa kan teknologinya udah apa kita masih ketinggalan kayak gitu kan. Jadi aku juga pasti harus ngulik sih gitu tentang teknologi. Jadi dituntut untuk update terus ya berarti ya. Iya. Terus gimana nih? UTBK udah Hmm, deket lah, kurang lebih sebulan lagi kayak gitu. Udah oke. baru belajar, tadi kita udah singgung. Nah, tantangannya UTBK menurut kamu gimana nih? Em, tantangan mungkin pesaingnya banyak kali ya Kak, terutama dengan adanya pandemi sekarang kan, em, apa namanya, teknis teknis ujiannya juga dirubah. Terus soal ujiannya pun dirubah kan dengan adanya kayak begini. Yang Oh, awalnya ada mata pelajaran IPA IPS-nya sekarang jadi nggak ada Kak. Jadi cuman mata pelajaran, bukan mata pelajaran sih, lebih kayak penalaran umum gitu Kak. Kalau sekarang oke. jadinya. Jadi kan Nah, dari segi materi juga berubah, terus dari segi mungkin kesiapan kitanya juga dengan mungkin sekolah online yang gak terlalu efektif, jadinya kan kurang juga gitu Kak. Mungkin hmm, kendalanya gitu sih. nah ini kan kamu harus dituntut adaptasinya cepet lah ya. Apalagi kan tadi Ya. UTBK-nya materinya lebih fokusnya baru lah penalaran dan sebagainya kayak gitu. Mm-mm. Kamu ada tips nggak untuk belajar hal-hal baru itu? Mungkin Eh, teman-teman semuanya yang lain masih bingung gitu, aduh aku belajar apa ya, kan biasanya enak tuh di buku udah ada kurikulumnya, udah ada kompetensinya. Kalau kayak gini kan mm-mm. kita juga belajar banyak hal kayak gitu. Kamu ada tipsnya nggak? Apa ya? Mungkin menurut aku karena kebaginya ada empat part gitu ya. Mungkin kalau bisa di setiap part tuh harus ada yang bisa kamu kuasain kayak gitu. Minimalnya mungkin beberapa beberapa banyak soal yang mungkin kita harus bisa. Nggak apa-apa sih kalau ada yang nggak bisa, menurut aku mah nggak masalah.
kayak menurut kitanya juga harus bisa ngukur diri Kak, kayak gitu. Jadi kayak gimana ya tipsnya, banyakin latihan aja sih sebenarnya, karena sekarang kan udah banyak yang ngedukung juga platform-platform belajar online gitu. Nggak perlu kita harus dari bimbel, nggak perlu dari sekolah, kan banyak juga platform belajar online yang gratis gitu Kak. Dari YouTube juga banyak, dari web juga banyak. Mungkin kalau menurut aku perbanyak latihan aja, terus ikut-ikut tryout lah, banyak kok tryout yang gratis-gratis, nggak perlu bayar. Menurut aku banyak yang ikut tryout, jadi udah kebiasa sama soalnya gitu Kak. Kayak gitu sih. Enak ya sekarang tuh banyak kalau aku fasilitas. sih, ya kan nggak perlu lagi belajar ke sekolah, nggak perlu lagi kayak gimana, asal sekarang mah udah tinggal belajar melalui internet pun banyak gitu Kak, platform buat belajarnya. Oke. Itu Nah, sih kalau kalau zaman dari dulu aku. waktu masih sekolah, masih Hah? ribet belajar kayak gitu gitu Susah di ya Kak? kelas. Itu kan dulu kita kalau ujian nasional ataupun ujian sekolah kan option pakai A B C D kayak gitu-gitulah. Kalau sekarang Mm-mm. sama apa enggak sih meskipun berbasis komputer? Apa Oh malah masih sekarang sama esai? Kak. Oh enggak, Oh. tetap pakai pilihan ganda sama, Hmm, cuman ya bedanya pakai komputer sih sekarang Kak gitu. Cuman apa? Sama sih, masih pakai pilihan ganda juga, nggak berubah kok. oke. Cuman eh, standar soalnya lah mungkin yang Mungkin disesuaikan ya lah itu. standar soalnya disesuaikan sama sekarang kayak gitu. Oke. Wis, ini ada yang komen juga nih dari SYHBDNN. Kak Fauzan sangat menginspirasi banget nih. Wah, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Iya, ya. Fauzan, ada gak sih sosok inspirasi kamu? Hmm? Mungkin yang selama ini menginspirasi ataupun kamu, aku pengen jadi ini nih, kayak gitu. Kalau secara spesifik satu orang mah nggak ada ya Kak. Kayak saya juga nggak ngidolain siapa-siapa gitu. Cuman mungkin lebih ke cita-cita kali ya. Aku dari mungkin beberapa tahun kebelakangan ini mah bercita-cita buat jadi seorang ya kayak entrepreneur gitulah. Kayak ngelihat banyak orang yang sukses dengan bisnisnya sendiri, saya jadi kayak kenapa saya nggak bisa gitu, kenapa orang lain bisa saya nggak bisa, kayak gitu sih. Jadi nggak spesifik satu orang siapa. Wow, salut banget nih aku. Soalnya SMA udah kepikiran buat jadi entrepreneur kayak gitu. Biasanya kan udah baru kuliah, baru kepikiran, oh aku pengen bisnis inilah, bisnis itulah. Emang hal apa sih yang kamu menarik untuk jadi entrepreneur? Atau sekedar Nah selain ini Kak, oke, sebenarnya tahun kemarin tuh aku berkesempatan buat magang gitu. Nah itu juga dari ID Talent Kak, dari ID Talent aku boleh oh, bisa magang di oke. salah satu manajemen consulting gitu tahun kemarin tuh. Nah, mungkin dari situ kali aku tertarik sama bahasanya ranah bisnis kali ya, bisnis manajemen. Ya. Mungkin dari situ kayak aku ngelihat mungkin ini bidang yang mungkin aku bakal lebih suka dibanding bidang-bidang IPA yang kayak kedokteran atau teknik kayak gitu, Kak. Mungkin dari situ aku kayak ngelihat, wah ini mungkin lebih seru nih, mungkin buat aku lebih menantang dibanding kalau misalnya aku masuk ke jurusan-jurusan lain kayak gitu. Wow, menarik loh kamu tuh. SMA udah kepikiran buat magang. Biasanya kan anak-anak kalau liburan ya kita main kalau SMA dulu kan. Iya, jalan-jalan, Kak. Karena masa SMA kan masa paling indah kalau kata orang-orang. Kenapa nih kamu berpikir untuk kayaknya liburanku aku manfaatin buat magang cocok nih? Ada alasan tersendiri nggak kalau dari kamu sendiri? Motivasi? Sebenarnya awalnya itu secara nggak sengaja ya Kak, sebenarnya karena aku di tahun kemarin tuh aku nggak ngisi liburan sama apa-apa. Terus aku dikasih tawaran juga nih sama ID Talent kayak mau nggak nih ada magang. Aku pikir kenapa enggak, mungkin kan bisa jadi pengalaman juga, bisa jadi portofolio buat aku juga. Karena aku mikir ini sesuatu yang baru nih, ini sesuatu yang mungkin belum nggak semua anak seumuran saya bisa ngerasain apa yang saya rasain di tahun kemarin kayak gitu Kak. Aku mikirnya lebih ke pengalaman aku sendiri sih kayak gitu, buat pengalaman. Wow, cari pengalaman yang banyak ya, mungkin Iya. masih ada waktu kayak gitu. Mm-mm. Nah, menarik banget nih. Jadi buat teman-teman juga, ini menarik kan hal-hal yang bisa dikulik dari Fauzan. Kalian bisa tanya-tanya juga lewat kolom komentar atau fitur Q&A-nya. Apapun deh pertanyaan soal Fauzan, kalian langsung tanyakan aja. Zan, balik lagi soal tadi kamu pengen jadi entrepreneur, kamu tertarik sama hal-hal bisnis manajemen. Mm-mm. Itu
yang menarik kamu untuk memilih jurusan kuliah juga nggak? Iya sih Kak, maksudnya karena aku mikirnya mungkin passion aku di situ loh. Mungkin aku bakal lebih seneng kalau misalnya aku belajar di situ. Dan menurut aku itu ngaruh banget ke apa namanya? Ke pemilihan jurusan buat kuliah kayak gitu. Karena kadang kita nyari apa ya? Kita kadang nyari jurusan, nyari sesuatu yang mungkin kita juga seneng, kita ngelakuinnya seneng, kita ngelakuinnya nggak kebebanin gitu. Dan menurut aku itu ngaruh banget sih Kak. Apa yang kita mau sama apa yang bakal kita tuju itu bakal ngaruh sih buat kedepannya kayak gitu. Iya Zan, soalnya itu banyak sih penyakit kayak aku termasuk dulu tuh mepet-mepet mau pendaftaran SNMPTN, SBM gitu baru aku pilih ini mikir. Iya kayak gitu. Banyak banget sih hal kayak gitu. Akhirnya kasusnya kejadian waktu kuliah pusing karena jurusannya nggak cocok, pindahlah jurusan atau bahkan pindah kampus lah. Gak semangat belajar kayak gitu kan banyak hal-hal kayak gitu. Nah, berarti kamu tipe yang udah well prepare lah katakanlah untuk memilih jurusan kayak gitu kuliah. Iya sih Kak, sebenarnya ini juga dipikirin matang-matang karena aku juga harus nyari kedepannya prospek karirnya kayak gimana sih kedepannya. Aku tuh bakal jadi apa sih kalau aku ngambil jurusan ini kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya saya udah nyari itu gitu. Dari kapan? Sebenarnya dari awal masuk SMA kayaknya udah mulai nyari-nyari tentang kayak gitu Kak, karena aku juga emang dari awal pengen banget sekolah di luar negeri kan, dan aku juga mikirnya apa sih di luar negeri tuh ada jurusan kayak gimana aja sih. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi aku mulai nyari-nyari tentang jurusan tuh mulai dari situ Kak, dari pas aku pengen sekolah ke luar negeri kayak gitu. Jurusan apa Zan yang mau diambil nanti? Aku sih pengennya masuk ke ITB ke SBM ITB. Aku pengen ngambilnya di entrepreneurship kalau nggak di international business Kak. Wow, relate banget ya sama apa yang kamu plan tadi. Iya. Nih, aku pengen ngetes dikit-dikit lah. Dengan kamu nanti jadi ambil jurusan bisnis internasional kayak gitu-gitu, melihat pandemi, melihat masa di rumah aja kayak gini, kira-kira peluang bisnis apa yang cocok nih buat diterapin nanti suatu saat? Ayo. Apa ya? Mungkin kalau lagi kayak gini, mungkin tempat buat belajar kali ya Kak, karena kayak mungkin di saat-saat sekarang gitu. Kayak sekarang kan lagi pas-pasnya banget buat ujian-ujian kan, lagi kayak ada mau ujian masuk kuliah, terus ujian kenaikan kelas, banyak lah kayak ujian skripsian gitu-gitu juga kan banyak. Mungkin bisa dibikin kayak mungkin platform belajar nggak cuma buat anak-anak sekolah kali Kak, mungkin buat anak kuliah juga ada yang ngasih kayak gitu. Mungkin itu adalah sesuatu yang bisa jadi tempat buat si mahasiswa juga buat belajar kali gitu Kak. Oke. Keren. Bener juga sih, jadi kan semakin kita dimanapun kita berada, kapanpun waktunya kita bisa terus belajar gitu kan ya. Iya Kak. Nah, udah daftar belum tapi untuk jurusannya itu? Atau masih proses nih? Aku masih proses sih, karena aku juga ada tes di luar negeri, jadi aku lagi nyamain dulu tanggalnya biar nggak bentrok lah. Mungkin di minggu depan kali baru daftar sekolah di Indonesianya. Bisa ngobrol-ngobrol bareng Fauzan juga, nanya-nanya. Oke, ini kita lost koneksi dulu sama Fauzan, tapi ini kita langsung lagi buat join. Silakan Fauzan buat request lagi. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya, yang pengen nanya-nanya langsung aja, bisa langsung di kolom komentar. Ini aku juga udah melihat beberapa pertanyaan. Ada dari Muadz. Z-nya ada 3 soalnya. Oke Kak, putus Kak. Oke, halo Fauzan. Udah lagi. Ya gini lah, lagi serba online kayak gini, koneksinya harus bagus. Iya sih, kadang juga kayak gitu, kita lagi enak-enak ngobrol, jaringannya juga kurang mendukung. Iya, yang biasanya cuma dipakai YouTube doang kan sekarang dipakai belajar juga. Betul banget. Nah, ini Fauzan,
banyak banget nih yang nanya juga, apa sih alasan Kak Fauzan pengen ke sekolah di luar negeri? Tadi aku juga belum sempat tanya ya. Oh iya. Sebenarnya aku pertama-tama mungkin aku pengen lebih mandiri kali ya Kak. Kayak mungkin lebih break comfort zone-nya aku juga. Kayak aku kan sekarang biasa biasa tinggal sama orang tua Kak, nggak pernah tinggal jauh juga sama orang tua kan selama ini. Terus aku pengen juga nyobain gimana sih rasanya hidup mandiri gitu. Kayak nggak ada orang tua, aku hidup sendiri kayak gitu. Kayak gimana sih kayak gitu Kak. Sebenarnya pengen lebih mandiri aja. Terus aku juga pengen pengen ketemu sama banyak orang karena kalau aku sekolah di sini ketemunya bakal sama orang Indo lagi kan. Kecuali kalau aku sekolah keluar mungkin aku bisa ketemu sama orang dari banyak latar belakang gitu kan, nggak cuma orang Indonesia, mungkin ada orang Amerika juga, ada orang Europe juga, segala macam kayak gitu. Wow. Tapi jurusan yang kamu ambil untuk kuliah di luar negeri sama atau beda? Sama Kak, malah sebenarnya aku nggak ada kepikiran sekolah di Indonesia dulu awalnya. Cuman karena adanya corona dalam 2 bulan ini, jadi aku harus cari juga sekolah di Indonesia apa. Yang awalnya udah nyari nih, udah segala macem, udah mau keluar negeri, prepare. Cuman dengan adanya corona gini juga aku kan harus nyari sekolah di Indo. Terlebih lagi pemerintahnya katanya nggak mau ngeluarin visa belajar keluar gitu Kak. Oh ya, karena mengingat kondisinya juga kayak gini ya. Emang rencana negaranya yang kamu pilih mana nih, kalau boleh tahu? Aku udah apply ke ini sih Kak, ke luar, ke Eropa. Aku tuh udah apply-nya udah di Austria sama di beberapa negara di Eropa gitu. Wow. Nih teman-teman dari Fauzan ataupun semuanya yang lagi nonton IG Live ini pasti banyak banget inspirasi dan banyak hal baru lah yang bisa didapat dari Fauzan. Masih SMA tapi udah berpikir jangka panjang dan banyak banget mimpi-mimpi yang pengen kamu gapai juga ya Fauzan. Keren. Aduh. Aku ada pertanyaan juga nih Kak aku. Jadi kebetulan ada yang nanya-nanya juga selain di IG Live, ada juga yang DM pribadi ke Instagram. Oke. Ada nggak sih saran buat teman-teman yang tadi kasusnya kita bingung milih jurusan, bahkan baru nanti jurusan di kamu kan udah prepare banget nih bahkan sebelum SMA. Ada nggak tips buat teman-teman semuanya untuk memilih jurusan yang sesuai atau kayak gimana kalau dari kamu, Fauzan? Dari aku sih mungkin cari yang sekiranya jurusan itu kamu suka. Di jurusan itu kamu nggak akan kebebanin kamu belajar apa aja karena web apa namanya universitas sekarang kan udah ngasih bahasanya apa namanya pelajaran apa aja yang bakal dipelajari ntar selama kuliah. Kan web universitas sekarang kan udah ngasih kayak gitu. Jadi mungkin menurut aku coba deh baca-baca. Halo, gimana? Sorry, boleh ulangin jawabannya nggak? Oh, iya boleh Kak. Mungkin menurut aku baca-baca tentang jurusannya aja Kak, kayak ntar belajarnya apa. Terus kamu ntar bakal seneng gak sih belajar itu selama kuliah? Karena kalau misalnya kamunya seneng dan kamunya juga excited sama apa yang bakal kamu pelajari, ntar pasti enak Kak ke depannya gitu. Kayak ntar kamunya juga nggak akan malas-malesan, nggak akan hari-hari belajarnya kayak gitu. Kalau lingkungan teman-teman kamu sendiri tuh banyak gak sih kayak discuss ataupun saling cerita kayak gitu-gitu? Aku pengen ini nih, menurut kamu gimana? Gitu. Sering nggak nanya-nanya, saling tanya kayak gitu-gitu? Banyak sih Kak, sebenarnya banyak yang suka ya kalau cerita-cerita sharing-sharing sih sama teman-teman sering ya Kak, kayak kita setiap main, setiap ketemu juga mungkin cerita tentang sekolah di mana, mau ngambil kemana ntar kayak gitu sih. Sering sih aku kalau misalnya sama teman-teman kehitungnya sering cerita kayak gitu. Oke. Nah, penasaran nih aku. Kadang kan juga kita terutama masa-masa remaja kayak gitu kan pintar-pintar untuk memilih teman dan lingkungan. Kalau Fauzan sendiri caranya gimana nih?
misal berteman kayak gitu-gitu? Kalau aku sendiri sih nggak ada kriteria gimana ya, mau punya teman mah boleh siapa aja, asal asal gimana ya, asal asal ke akunya juga nggak rese, nggak jelas gitu kak. Kayak kalau misalnya kamu ngobrol sama aku nyambung gitu, kalau misalnya kamunya juga ke saya baik, akunya juga bakal baik ke dia gitu. Kalau dia mau berteman sama aku, akunya juga mau berteman sama dia. Jadi nggak ada kriteria teman kayak gimana. Aku mau sama siapa juga hayu gitu. Oke. Dan untungnya teman-teman semuanya juga support ya apapun mimpi masing-masing teman-temannya kayak gitu-gitu. Ya. Oke. Kalau dari keluarga sendiri, support system dari keluarga sendiri menurut kamu kayak gimana? Gimana kak, maksudnya support sistem dari apa? Dari mungkin cara mendukung atau memberi nasihat kayak gitu, memberi saran. Mungkin buat aku gimana ya? Mungkin support aja sih apa yang aku mau gitu. Selagi itu baik buat aku, kenapa enggak sih kak gitu. Kalau misalnya aku sih lebih seneng kayak gitu. Jadi jangan disuruh dipilihin ke sini lah, dipilihin ke sana. Mending kalau misalnya Oke. sekiranya ini baik buat aku gitu, dan oke, mungkin bagus ke depannya, kenapa kenapa enggak sih, support aja kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Oh, asik nih. Jadi kamu sendiri kan anaknya juga udah tahu mau milih kemana, mau ngarah kemana kayak gitu-gitu kan ya. Eh, Iya oh ya, kak. oke. Buat teman-temannya Fauzan jangan lupa yang pengen nanya-nanya ataupun teman-teman yang lain yang lagi nonton, tanya apapun soal Fauzan, terutama Iya, kan ini sekarang juga banyak yang referensi. yang lagi nonton sok boleh kok nanya-nanya, Nah, dijawab. kan. Oke. Oh ya, Fauzan ya kebetulan ada yang nanya juga nih, aku lagi scroll nih. Tadi kan ada kendala nih, yaitu kebetulan visa buat pelajar untuk keluar masih belum bisa dipenuhin kayak gitu oleh Hmm. pemerintah. Nah, selain backup untuk apa namanya di dalam negeri itu tuh, kamu ada preparation yang lain nggak selain memilih Em, kuliah di? Kalau sejauh ini sih belum ya kak. Mungkin sejauh ini aku masih preparingnya buat di luar negeri. Karena di luar negeri pun aku masih harus nunggu kejelasan. Oke. Apakah kita boleh ke sana ataukah kita ntar sekolah online dulu kayak gimana? Ini juga aku masih nunggu kabar dari sekolah luarnya. Makanya sekarang aku masih preparing buat sekolah di luar negeri sama sekolah buat di Indonesia kayak gitu. Oke, keren, keren, keren. Oh ya, ini ada pertanyaan baru lagi nih. Ceritain dong pengalaman waktu magang. Biasanya kan kalau magang kuliah. Nah, kalau anak SMA, magang tuh ngapain aja nih? Terus disuruh apa, tugasnya ngapain? Diperlakukan yang sama nggak sama yang lebih tua mungkin seukurannya kayak gitu. Cerita dong. Eh, Sebenarnya tergantung apa yang aku kuasain juga sih, karena aku emang sebenarnya kan kemarin tuh nggak terlalu ngerti manajemen tuh kayak gimana. Aku kan sebenarnya pengen cari tahu lebih lebih dalam, kayak kayak gimana sih sebenarnya manajemen tuh. Jadi aku sebenarnya lebih banyak ngurusin kayak apa ya? Mungkin presentasinya buat mereka gitu kak. Jadi aku juga kayak bikin presentasi tentang em, mungkin materi dari perusahaan mereka gitu, dan aku juga mungkin diharuskan sama perusahaannya buat bisa em, apa ya, mempresentasikan apa yang udah aku bikin gitu di depan apa, di depan orang-orang kantornya kayak gitu kak. Wow. Nah, referensi kamu bikin presentasi kayak gitu dari mana nih? Kan mungkin style presentasi untuk pelajaran ataupun presentasi materi pelajaran dengan Hmm. presentasi untuk misalnya kan pasti beda dong. Nah, kamu dari referensinya dari mana nih? Em, Banyak sih kak sebenarnya, kan karena aku juga tadi udah bilang sekarang mah dari internet semua juga ada kak, kayak segala macam juga ada, dari presentasi, dari apa game apa segala, sekarang kan banyak di internet. Mungkin referensinya dari ini kak, karena aku bikin materi buat si perusahaannya, jadi aku mungkin nyarinya dari si web perusahaannya itu. Jadi mungkin aku kayak nge-elaborate poin-poinnya gitu.
Kayak gitu sih paling kalau kalau isi presentasinya dari situ Kak kebanyakan. Oke 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 oke. Jadi udah mulai terbiasa dong kamu untuk dunia pekerjaan sendiri meskipun SMA. Iya sih Berapa Kak. lama dulu waktu magang? Berapa lama Sebulan waktunya? Kak, itu ngisi liburan Kak selama 1 bulan. Jadi aku di Jakarta tinggal sendiri gitu. Terus aku terus aku apa namanya magang di situ di Jakarta selama 1 bulan dari bulan Juni sampai Wow, bulan Juli 2000 kemarin. jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta untuk magang nih. Iya. Oke, oke, aku sambil cek juga nih komentar, ada yang tanya-tanya juga. Ini ada Siti Afinasi, Kak Ozan, aku telat masuk live. Kak Ozan di luar negeri mau pilih kemana? Mungkin tadi dia kelewat nih, perlu dijelasin lagi. Di Austria dan beberapa negara yang lain Aku ya, di mau Europe ya. ke ya betul Kak. Oke, jadi itu ya teman-teman yang Betul betul. pengen ikuti jejaknya si Fauzan, kali aja punya motivasi juga buat sekolah ke luar negeri ataupun cari pengalaman, kan gak ada salahnya kan di masa-masa sekarang. Zan, andai kata nih kamu nggak diterima ataupun ada pilihan jurusan lain lah selain bisnis Iya. atau manajemen kayak gitu, pilihan jurusan apa yang ingin kamu pilih? Apa Kak? Sorry Kak, putus Kak. Misalnya nih, ada nggak sih opsi jurusan lain selain bisnis internasional kayak gitu-gitu yang bakal Sorry kamu pilih? reconnecting Kak, kenapa? Oke, udah belum? Aman Hmm. ya? Oke. Ada nggak sih opsi jurusan Mungkin lain gitu? oh, udah Kak, udah. Mungkin sejauh ini buat aku belum. Sejauh ini sih buat aku belum Kak, kayak aku masih karena dari yang aku tahu tuh dari universitas luar kan bisnis manajemen tuh nggak cuma bisnis manajemen kan, kayak sebenarnya itu tuh kan luas, jadi banyak spesifikasinya kayak gitu. Jadi mungkin sekarang aku masih masih ngefokusin buat keterima di situ Kak, planning buat sekarangnya. Oke, jadi fokus apa yang akan dihadapi di depan Ya ya? kayak gitu. Ya. Oke. Ini nyambung nih sama pertanyaan dari algoritma. Seandainya nih, amin, kamu diterima di SBM ITB, terus di tengah jalan pemerintah ngeluarin visa belajar di luar, dan kamu punya kesempatan itu. Kamu ambil itu atau teruskan belajar di SBM ITB? Kalau buat aku sih aku bakal terusin di SBM ITB karena dengan pengalaman ini Kak, dengan pengalaman sekolah online juga, universitas pun banyak yang online Kak sekarang. Jadi kalau misalnya aku tetap pengen ngambil sekolah di luar, aku bakal nyari sekolah sekolah online Kak. Jadi kayak misalnya aku bakal nyari sekolah online biar ntar aku juga lulus gelarnya nggak cuma satu, aku bisa dapat gelar lebih dari satu gitu Kak. Wow, keren banget. Kok kamu bisa kepikiran sih ngambil dua profesi ataupun dua gelar kayak gitu? Apa nih yang buat kamu akhirnya Karena kepikiran emang kemarin menantang diri sendiri loh? karena banyak ini Kak, banyak tawaran sekolah online yang ternyata nggak menghabiskan waktu sampai 3 tahun Kak, mungkin kayak cuma sekian bulan, 6 bulan atau mungkin setahun, nggak nyampe setahun malah. Kita udah bisa lulus dapat satu sarjana kayak gitu. Jadi kenapa enggak kalau misalnya kita bisa ngambil 3 sekolah online bisa sama dengan satu sekolah kampus biasa kayak gitu. Kenapa enggak sih kalau menurut aku? Ini ada yang bilang koleksi achievement katanya ya. Fikri Rahmat 41. Oke, aku tadi kayaknya belum nanya deh. Kalau di sekolah kayak gitu-gitu, tipe yang belajar aja ataupun kamu juga mungkin ikutan lomba ataupun ekstrakurikuler yang lain mungkin kayak gitu nggak? Yang non akademis kayak gitu. Kalau di sekolah aku sih banyak Kak, jadi emang ada ekskul juga, dan dari ekskulnya sendiri biasanya ngasih lomba juga, jadi ada ngasih tawaran lomba. Aku juga pernah sih ikut kayak lomba-lomba bahasa Inggris gitu beberapa kali. Wow. Itu juga dari sekolah sebenarnya kayak gitu, jadi nggak cuman akademis di sekolah, tapi non akademisnya juga banyak sih kalau di sekolah aku kayak gitu. Boleh dong ceritain prestasi yang pernah kamu dapetin, kan bisa memotivasi teman-teman yang lain juga. Apa ya? Sebenarnya kalau prestasi juara lomba sejujurnya nggak ada Kak.
buat teman-teman yang pengen nanya-nanya langsung aja tanya-tanya ke Fauzan apapun. Nah, terutama tadi kan menarik banget nih dari Fauzan, ada sekolah ke luar negeri, kemudian juga dia udah tahu loh mau ambil jurusan apa itu bahkan sejak sebelum SMA. Nah, itu kan jadi hal-hal yang positif buat teman-teman semuanya untuk termotivasi, jadi lebih prepare, lebih mempersiapkan diri, jadi belajarnya nggak males-malesan kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya boleh langsung tanya-tanya lewat fitur komentar atau fitur Q&A apapun kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu nonton IG Live ID Talent karena akan terus Keluar lagi, maaf. Oke, ini teman-teman kamu juga, nah ada banyak yang penasaran nih sama pertanyaan, ada juga teman-teman yang lain yang bergabung. Oke, ini ada satu pertanyaan yang menurutku menarik juga, karena aku dari tadi juga miss sih sama kamu kayak planning, tekadnya juga selalu ada gitu, untuk terus berkembang, growth mindset-nya lah, berarti kayak gitu. Gimana nih ngatasin ataupun tipsnya biar selalu semangat kalau dari Fauzan? Minggu depan ada lagi. Oke, Fauzan. Udah nyambung ya? Iya, udah. Oke, Fauzan, nyambung lagi sama pertanyaan dari teman-teman tadi. Gimana sih cara kamu untuk menjaga motivasi dan juga semangat untuk belajar dan juga dapatin mimpi-mimpi kamu? Kalau buat tetap semangat mungkin cari lingkungan yang baik kali ya Kak, buat kamunya sendiri, cari lingkungan yang nyaman buat kamu, mungkin itu ntar enak feedbacknya buat diri kamu sendiri, kayak ntar kamunya juga bakal happy terus gitu, kamunya juga bakal nggak akan kebebanin lah sama hal-hal yang nggak penting. Biasanya sih kalau aku kayak gitu Kak, jadi nyari suasana yang enak aja, nyari lingkungan yang enak buat aku. Oke. Nah, tadi kita juga singgung ya, milih temen kayak gimana, terus support dari keluarga kayak gimana. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Seberapa sering Kak Fauzan belajar dalam karena aku sekolah tetap 5 hari, jadi seminggu juga 5 hari aku belajarnya Kak gitu. Nggak ngaruh berapa kalinya, mungkin ditambah sekarang persiapan UTBK juga mungkin jadi lebih mungkin ditambah ada try out sih kayak gitu Kak. Oke, jadi harus tetap belajar, tetap intensifnya tetap dijaga ya, konsistensinya. Ya gitu. Oke, menarik nih, ada pertanyaan lagi. Ciri-ciri kita nemuin lingkungan yang nyaman tuh kayak gimana kalau versinya Fauzan? Menarik nih. Buat versinya aku sih mungkin kalau buat dari aku sih gimana ya? Cari yang mungkin teman-temannya juga enak diajak ngobrol gitu Kak, yang nyambung sama kitanya gitu. Jangan yang kita ajak temenan tapi kitanya nggak tahu ngomongin apa. Cari yang emang terus bisa support kita juga, terus yang bisa bikin kitanya senang lah, jangan bikin kitanya malah bete. Iya, dan at least juga kita juga bisa saling discuss, mungkin dari teman-teman juga punya pengalaman yang lebih kan bisa impact buat diri kita sendiri gitu ya, Sen ya? Iya, betul. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan aku pengen bacain juga dari Fikri Rahmat 41. Wah, ini dari tadi aku terus nanya nih. Thank you banget ya. Kan Kak Fauzan emang udah kepikiran mantep nih dari awal SMA pas milih karir, milih jurusan. Nah, mungkin ada tips Kak bagi teman-teman yang terlambat memilih. Nah, kita udah singgung tadi, cuman boleh deh diulangi lagi. Aku ulangin lagi ya, tadi kan udah aku sampein. Mungkin coba deh baca-baca terkait jurusan yang kamu mau gitu. Baca deh tentang apa yang ntar bakal kamu pelajarin, apa yang ntar bakal kamu, bahasanya mah kamu ketemu tiap hari lah ntar kalau misalnya kuliah gitu. Apakah kamu senang sama itu, apakah kamu gak suka gitu. Kalau misalnya senang ya ambil gitu, karena kamunya juga ntar belajarnya enak gitu kalau misalnya kamunya ngerasa gak kebebanin sama itu, kayak gitu. Fikri, sudah jelas Fikri? Nah, udah jelas belum nih Fikri? Boleh dong komentar gitu. Oke, jangan lupa buat teman-temannya Fauzan ataupun teman-teman yang lain juga yang lagi nonton IG Live, boleh dong tanya apapun juga, termasuk juga. Mungkin kalau tadi kita udah nyinggung untuk memilih jurusan, nah mungkin juga bisa aktivitas waktu sekolah kayak gitu boleh dong tanya. Dan oh ya, Fauzan, ya terkait juga masa depan kamu nih. Ada nggak sih hal yang mungkin
bucket list kamu lah. Tadi kan salah satunya kuliah di luar negeri, kemudian kamu juga pengen bisnis kayak gitu-gitu. Ada nggak bucket list yang wujudkan ke depannya? Apa ya? Pengennya sih kayak pengen bikin sesuatu yang mungkin apa ya? Yang mungkin kedepannya berguna nggak cuman buat mungkin banyak berguna buat negara ini gitu Kak. Kayak misalnya aku pengen bikin mungkin ya, mengelola sesuatu yang ntar bisa memajukan si Indonesianya sendiri gitu. Jadi nggak cuman buat keuntungan aku sendiri, tapi bisa buat keuntungan negara juga kayak gitu. Contohnya apa nih? Contohnya pengen tahu nih, penasaran banget aku soalnya. Apa ya? Apa ya? Mungkin banyak sih, kayak bisa jadi bisnis, bisa jadi bisnis makanan, mungkin clothing brand, mungkin yang lain-lain sih kayak gitu. Mungkin bisa, mungkin suatu saat bikin sesuatu yang kayak Apple, mungkin bisa kayak Google kayak gitu. Siapa tahu kan ya, pengen sih sebenarnya kayak gitu, yang udah jelas-jelas ntar kayak aku juga bisa majuin Indonesianya juga gitu, nggak cuma buat akunya sendiri kayak gitu. Wow, salut banget. Masih SMA tapi pemikirannya udah kemana-mana nih. Thank you. Gak kerasa nih kita hampir sejam loh ngobrol, banyak banget hal-hal yang kita ulik. Nah, tapi sebelum aku nanyain soal closing statement, ini ada yang nanya juga nih. Oke. Wait, aku baca dulu. Gimana agar kita konsisten dengan hal yang kita lakukan? Oh, kalau tadi kan soal konsisten belajar. Kalau segala hal apapun in general sifatnya, kamu untuk melakukan itu biar konsisten, apa aja yang kamu terapkan kayak gitu? Kalau misalnya ngelakuin sesuatu yang sama berulang kali kan pasti bosan ya Kak. Ngatasin bosannya tuh yang kecil. Kemauan dari kalau aku sendiri sih, kemauan dari diri akunya sendiri Kak. Kayak misalnya aku pengen dapat nilai sekian. Apa nih yang harus aku lakuin? Mungkin bosan kali Kak, mungkin malas gitu. Cuman aku juga jadi mikir gitu. Oh, mau nggak mau nih, kalau aku pengen mencapai target ini, ya mau nggak mau aku harus gitu. Mau bosan, mau malas, lawan aja kayak gitu. Karena ntar ujung-ujungnya buat kitanya sendiri kok gitu, bukan buat orang lain kayak gitu. Oke. Nah, ini kan kamu masih muda banget ya Fauzan ya. Dari tadi aku minggu kamu SMA tapi udah berpikir yang keren banget kayak gitu. Wow. Menikmati masa muda kamu. Ini nyambung juga sama pertanyaan dari Ded J Daud nih. Waktu magang kemarin sempat ngerasa hilang waktu nggak sih buat menikmati masa muda? Karena kan biasanya anak SMA itu ya kayak hangout, main sama teman-teman. Apalagi kamu hobinya tadi kan main kan. Iya. Sempat nggak sih ngerasa hilang? Kalau aku sih sebenarnya sekarang kan udah ada media sosial Kak, kayak Instagram, ada Twitter juga, terus ada kayak lain kayak gitu. Jadi kita juga komunikasi kan nggak putus sama teman-teman. Jadi aku pun masih bisa kontakin teman-teman aku gitu kalau walaupun aku lagi di Jakarta. Mungkin kalau bilangnya hangout kayak gitu, bahasanya mungkin aku selama sebulan itu nge-explore akunya sendiri loh gitu, kayak bagusnya di mana sih, terus apa sih yang sebenarnya aku suka gitu. Jadi sebenarnya jadi waktu buat mikir mungkin potensi aku tuh apa kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu main magang. Oke, thank you Fauzan. Terakhir mungkin pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman semuanya sebelum kita akhiri IG Live ini. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lain? Mungkin kan tadi banyaknya dari angkatan aku ya, ini yang tadi komen-komen dari anak-anak angkatan aku di sekolah. Mungkin mau nyampein aja sih buat anak-anak angkatan 2020 yang kita lulusnya online, kita dapat surat kelulusannya aja pakai email, bukan dikasihin langsung. Mungkin jadiin pelajaran aja lah mungkin di tahun ini jadiin pengalaman baru yang mungkin jadi lifetime benefit buat kita juga, di mana bisa belajar online lebih banyak, di mana bisa belajar tentang teknologi lebih banyak. Terus
jadiin ini pengalaman biar kita semua gitu jadi secara mental dan emosinya juga kuat gitu. Kita nggak gampang sedih lah, nggak gampang apa yang biasanya harusnya udah prepare mau main sama teman-teman, mau wisudaan, mau ada segala macam, kan dengan kayak gini nggak bisa gitu. Terus sih kalau dari aku selebihnya gitu. Ya, thank you banget buat teman-teman semuanya yang tadi udah gabung, udah ngobrol-ngobrol bareng juga sama Fauzan. Banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil dari Fauzan. Positif banget, inspiratif banget. Aku aja miss banget karena dia masih SMA, tapi udah banyak sekali hal-hal yang dia pengen capai. Bahkan dia udah memikirkan setelah lulus SMA mau ngapain. Nah, gak kerasa tadi kita udah sharing banyak hal bareng Fauzan. Dan buat teman-teman semuanya yang pengen nonton IG buat juga versi podcastnya. Nah, jadi teman-teman bisa milih nih. Halo Fauzan lagi nih. Oke. Udah nyambung belum Fauzan? Udah beres tadi ya, udah ya. jam ya. Hai. Udah Kak, udah. Oke. Yuk. Nah, udah gabung nih. Oke. Nggak kerasa tadi udah sejam loh kita ngobrol-ngobrol. Banyak banget nih. Iya, nggak kerasa tadi juga. Padahal. Iya, seputar sekolah, seputar jurusan kuliah, seputar kehidupan belajar, cara belajar, kayak gitu kan banyak banget yang kita obrolin. Oke, Fauzan mungkin selain closing statement tadi kan kamu udah sampaikan juga nih buat teman-teman yang baru bisa gabung. Sekali lagi nih, aku pengen tahu tips dan juga pesan-pesan kamu. Kalau tadi soal mimpi ke depan, sekarang adalah tips untuk persiapan UTBK yang bakal kamu jalanin sampai 5 Juni nanti. Mungkin nggak akan, mungkin poinnya bakal banyak sama yang sebelumnya udah aku sampaikan. Dengan perubahan sistem soal UTBK-nya, mungkin banyak-banyakin latihan aja, banyak-banyakin kerjain soal biar pas udah UTBK-nya kita-kitanya udah siap gitu, kita-kitanya udah biasa dengan soal-soal yang keluar gitu, jadi kitanya udah nggak kaget lah bahasanya dengan soal yang ntar diujikan kayak gitu. Gitu Kak kalau buat persiapan UTBK. Oke. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton IG live kita. Nggak terasa udah sejam karena tadi belum sempat pamitan, kita on lagi untuk pamitan sama teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya juga yang pengen gabung dan pengen nonton IG live berikutnya, terus pantengin Instagram @idtalent dan mungkin juga pengen nge-follow Instagramnya Fauzan. Apa nih Fauzan nama Instagramnya? Fauzan Naf ini udah ada tuh. Tahu ya pasti ID-nya. Iya. Okay, thank you banget Fauzan. Iya. Udah gabung, udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Nambahin Kak satu lagi, mungkin buat semua kali ya, bukan buat teman-teman doang, buat semua. Berhubungan papa juga dokter gitu ya, dan emang nanganin sama masalah COVID ini, mungkin buat semua stay safe and healthy aja ya, jadi jangan kemana-mana, kita stay safe and healthy di rumah aja gitu sih Kak kalau dari aku tambahan. Wah keren banget, itu benar juga sih, karena kan kita meskipun sekarang udah memasuki mulai transisi kayak gitu, tetap harus care sama kesehatan, sama proteksi diri kita sendiri gitu ya Pak Husin ya? Iya betul Kak. Jangan main-main dulu, jangan di rumah aja dulu. Nah, iya di rumah aja ya. Iya. Kan lumayan bisa hemat uang jajan, uang saku, bisa dikumpulin buat tabung gitu-gitu kan ya. Jadi lebih positif, lebih produktif juga, dan di rumah bisa lebih fokus untuk belajar. Ya kan? Betul Kak. Oke. Betul. Thank you banget ya Fauzan udah gabung-gabung, udah sharing sama semuanya. Sharing sama aku juga. Sukses selalu, semoga mimpi kamu tercapai. Amin. Semoga UTBK-nya lancar, terus tes kuliah ke luar negeri maupun Indo-nya lancar. Ya, amin Kak. Semoga mimpi kamu bisa tercapai terus ya. Ya Kak, makasih ya. Ya, thank you banget. Dadah. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Kak, makasih ya. Ya.